Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Nilna Faiza selaku guru mata pelajaran TIK dan yang saya banggakan teman-teman yang sedang menonton presentasi kami. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai pemrograman. Di sini saya ditemani oleh anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, dari sebelah kanan saya yang berdiri secara berurutan ada Faiza sebagai presentator 1, lalu ada Arya sebagai presentator 2, lalu Syafitri sebagai presentator 3, lalu Sabila Maharani sebagai presentator 4, lalu Yami Nugraha sebagai presentator 5, lalu Fatia sebagai presentator 6, lalu ada Yasmin sebagai presentator 7, dan yang terakhir ada sebagai presentator 8. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Pak. Ini saya akan menjelaskan apa itu kalimat deskriptif. Jadi, kalimat deskriptif adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Penulisannya itu tidak menggunakan bahasa pemrograman, sehingga siapapun bisa mengerti alur penyelesaiannya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan fungsi dan kegunaan dari kalimat deskriptif. Yang pertama, fungsi kalimat deskriptif adalah untuk membantu kita menyelesaikan masalah secara lebih terstruktur supaya langkah-langkahnya jelas dan tidak membingungkan. Lalu, kegunaannya adalah untuk memudahkan kita dalam memahami dan menjalankan suatu proses secara lebih logis dan sistematis. Setelah kita mengetahui fungsi dan kegunaannya, saya akan mempresentasikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pertama adalah ketika kita sedang masak mie. Pertama kita ambil panci, lalu isi air, lalu kita masukkan mie ke dalam panci, lalu kita siapkan bumbu, dan kita campurkan bumbu dan mie. Nah, ini termasuk dalam contoh penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kalimat deskriptif, karena langkahnya disusun secara berurut dan harus dilakukan secara berurut. Karena jika tidak, hasilnya bisa gagal ataupun kurang baik. Karena di sini contohnya ketika kita sedang memasak mie, kita tidak bisa mencampurkan mie yang belum matang ke bumbu. Lalu contoh kedua adalah ketika kita sedang menyelesaikan tugas, kita cari dulu dan kita pahami soalnya dan cari apa yang diminta, lalu kita cari apa yang dimintanya melalui sumber buku ataupun catatan, lalu kita masukkan jawaban dan kita cek dulu sebelum mengumpulkannya. Nah, ini itu termasuk contoh dalam kehidupan sehari-hari karena kita harus melakukannya secara berurutan, dan jika tidak berurutan, langkahnya bisa saja gagal ataupun kurang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu flowchart. Jadi flowchart itu sebenarnya gambar yang menunjukkan urutan langkah-langkah suatu proses dari awal sampai akhir. Flowchart itu juga menggunakan simbol-simbol tertentu. Dengan adanya flowchart, kita jadi lebih gampang mengerti alur suatu kegiatan karena semuanya sudah digambarkan secara jelas. Jadi nggak dijelasin lewat kata-kata saja. Selain itu, flowchart juga membantu kita supaya proses jadi lebih rapi dan lebih berstruktur. Jadi kita bisa mengurangi kesalahan saat menjalankan langkah-langkahnya. Kalau ada masalah, kita bisa lebih mudah menemukan di mana sih kesalahannya karena alurnya sudah terlihat jelas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi flowchart, yaitu nama, simbol, dan fungsinya, serta contoh nyata dalam kehidupan sehari-harinya juga. Yang pertama itu nama simbol, ada terminator digunakan untuk start atau finish kegiatan, atau juga tempat atau simbol untuk mengawali atau mengakhiri kegiatan. Yang kedua itu ada yang namanya simbol proses. Proses itu untuk memberitahu kalau kegiatan itu sedang dijalankan atau diproses oleh komputer. Yang ketiga itu ada simbol keputusan. Keputusan itu untuk kita mengambil keputusan sebelum diproses, jadi iya atau tidaknya. Nah, yang keempat itu ada simbol memasukkan input atau keluarkan output. Itu digunakan untuk menangkap input dan mengeluarkan output. Yang kelima itu ada yang namanya itu panah. Panah itu untuk digunakan atau disebut juga flow line, digunakan untuk mengalirkan bagian satu ke bagian lainnya, itu untuk mengarahkan jadi dari kegiatan ini lalu kegiatan ini. Nah, kalau contoh nyata dalam kehidupan sehari-harinya itu sedang hujan. Jadi kalau hujan itu jadi kita pertama itu ada terminator hujan dan ada panahnya flow line. Habis itu kita gunakan simbol keputusan. Jadi simbol keputusan ada keterangan hujan, tanda tanya itu nanti kalau iya dia tuh bakal ke bawah, lalu kita mencari atau menaruh simbol proses itu. Proses simbol itu keterangan itu cari payung. Nah, yang kalau udah ketemu itu langsung bawa payungnya itu dan menggunakan proses simbolnya. Kalau udah sebelumnya kalau sudah ketemu itu yang saya jelaskan itu kalau payungnya ketemu menggunakan putusan. Jadi kalau iya, jadi kita langsung dibawa payungnya. Dan kalau setelah dibawa itu akan diberi simbol flow line lagi di bawahnya dan menggunakan simbol terminator lagi. Jika tidak ketemu payungnya atau tidak hujan, kalau tidak hujan itu langsung saja panahnya flow line itu dari hujan ini yang seperti ini
ke sini lalu ke bawah langsung menulis atau menaruh simbol proses itu, dan keterangannya tidak perlu membawa payung, lalu langsung ke arah garis panah lagi ke simbol terminator itu selesai. Dengan demikian yang dapat saya jelaskan tentang materi flowchart itu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari atau simbol dan fungsinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi atau pengertian, fungsi dan juga kegunaan dari pseudocode. Pengertian pseudocode adalah cara menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah atau algoritma dengan bahasa sederhana dan juga pastinya mudah dipahami tanpa harus mengikuti aturan bahasa pemrograman tertentu. Jadi seperti kita membuat rancangan dulu sebelum kita membuat program tersebut. Dalam kata pseudocode pasti ada kata program yang mungkin sebagian dari kita tidak tahu apa itu program. Jadi program adalah sekumpulan perintah yang kita berikan kepada komputer dan komputer akan menyelesaikan tugasnya. Bahasa gampangnya itu program. Yang seperti saya bilang tadi, program itu seperti kita mengasih instruksi kepada komputer, lalu komputer akan menyelesaikan tugasnya seperti apa yang kita mau. Analoginya, pseudocode ini adalah resep makanan, lalu program ini adalah masakan yang sudah dihasilkan. Dan urutan yang dibuat itu, yang pertama kita buat dulu programnya, lalu kita ubah menjadi pemrograman dengan bahasa coding seperti Python. Fungsi yang pertama adalah menjelaskan alur logika program. Dengan adanya pseudocode membantu kita melihat alur logika program dengan jelas dan mengetahui langkah-langkahnya dari awal sampai akhir bagaimana dan juga seperti apa. Lalu yang kedua membantu perancang sebelum mengoding. Jadi kita sebelum mengoding kita merancang dulu bagaimana programnya dengan pseudocode agar kita lebih tahu dan tidak bingung. Fungsi terakhir dari pseudocode adalah mempermudah kita untuk menemukan kesalahan logika. Jadi dengan adanya pseudocode juga kita lebih mudah untuk menemukan kesalahan logika sebelum memulai program agar bisa lebih menghemat waktu. Jadi kegunaan dari pseudocode adalah supaya kita lebih memahami lagi tentang arti dari program dan juga kita bisa menyampaikan ide ke orang lain, juga bisa menghemat waktu dalam pembuatan Halo program. semua, dengan saya Anur Fatia Maina Muhammad. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh-contoh pseudocode. Ada yang tahu nggak sih pseudocode itu apa? Yuk, simak video selanjutnya. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke contoh-contohnya, kita harus tahu nih pseudocode itu apa sih? Pseudocode adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara yang ditulis seperti bahasa sehari-hari. Hal yang penting itu di dalam contohnya apa aja sih, Nuri? Nah, yang penting-penting itu ada 3. Yang pertama adalah diawali dengan kata mulai dan diakhiri dengan kata selesai. Dan yang kedua yaitu ada memiliki percabangan, jika dan maka. Dan yang ketiga yaitu berisi urutan langkah-langkah. Jadi harus berurut ya langkah-langkahnya ya. Dan nomor yang keempat memiliki perulangan. Perulangan ini hanya untuk kondisi tertentu. Seperti contoh nih. Contoh perulangan kayak contoh mulai. Terus minum air. Sebelum minum air itu pastikan kita untuk menuang air ke dalam gelas. Lalu minum sampai air itu habis. Selesai. Nah, itu adalah berulang-ulang dan itu kondisi yang tertentu, ya kan? Nah, sekarang contoh-contoh pseudocode yang aslinya. Di sini kita akan mengasih tahu contoh 2 dari pseudocode. Yang pertama adalah keseharian kita untuk sekolah, yaitu berangkat sekolah. Dimulai dengan kata mulai, bangun tidur, mandi, memakai seragam, sarapan, jika waktu masih ada kita santai sebentar, jika tidak kita berangkat sekolah, pergi ke sekolah, dan selesai. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yaitu pernah kita lakuin di sekolah, yaitu ujian. Mengerjakan ujian, itu selalu sulit sih, tapi itu adalah contoh-contoh pseudocode. Yaitu dimulai dengan kata mulai, baca soal, mengerjakan soal, jika waktu masih ada, periksa jawaban. Jika tidak, kumpulkan jawaban, lalu selesai. Nah, dari situ adalah contoh-contoh pseudocode. Kalian ada yang masih belum paham gak sih? Sudah paham dong pastinya. Yuk, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Baik, terima kasih. Jadi dari materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode merupakan cara untuk menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalimat deskriptif ini menjelaskan menggunakan bahasa sehari-hari, flowchart menggunakan gambar atau simbol-simbol, sedangkan pseudocode itu menggunakan bahasa pemrograman, tetapi masih bisa untuk dipahami. Nah, ketiganya ini memiliki tujuan yang sama nih. Tujuannya untuk membantu kita berpikir secara sistematis dan terstruktur, serta mempermudah dalam memahami dan membuat suatu program. Nah, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Harapannya presentasi ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik dan membantu teman-teman untuk mempelajarinya. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami hingga akhir. Saya mewakili kelompok 2 memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.